Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini Kak Igo bersama Adeng, iya, ingin menyampaikan cerita sama adik-adik semuanya. Dan cerita hari ini berkisah tentang masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Rasulullah? Ya, aku tahu. Ada yang tahu dari mana? Kan aku sekolah pinter, ya. Nah, Kak Igo akan bercerita tentang masa kecil Rasulullah ketika beliau belum lahir sampai beliau menjalani masa kecil bersama ibu dan ibu susunya, ya. Nah, pada saat itu anak-anak, di Jazirah Arabia terdapat sebuah bangunan yang dikunjungi oleh orang-orang seluruh Jazirah Arabia. Dan tempat tersebut ramai setiap tahunnya karena orang-orang tersebut beribadah di sebuah bangunan. Apa nama bangunannya? Yaitu Ka'bah. Ada yang tahu? Ya, aku tahu. Oke, ada yang tahu ya? Karena ada yang sudah pernah sekolah. Ya, lanjut. Nah, ramainya tempat tersebut ternyata membuat iri seorang raja. Raja tersebut terkenal kejam. Ya, dia punya pasukan yang mampu menghancurkan, mengalahkan seluruh suku-suku yang ada di Jazirah Arabia. Raja tersebut bernama Abraha. Dia tinggal di sebuah kota, di sebuah negara yang bernama Yaman. Oh, Yaman. Iya, Yaman, ya. Nah, ketika Raja Abraha mengetahui bahwa orang-orang Yaman pergi ke Mekah untuk beribadah di Ka'bah, Raja Abraha iri. Raja Abraha marah. Kenapa orang-orang pada pergi ke Ka'bah? Saya akan membuat sebuah bangunan di mana orang-orang Yaman tidak perlu lagi pergi ke Ka'bah. Akhirnya apa? Raja Abraha memerintahkan pasukannya dan rakyatnya untuk membuat sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Bangunan tersebut diberi nama Al-Qullus, ya. Al-Qullus. Iya, Al-Qullus. Nah, ketika bangunan tersebut sudah jadi, ternyata orang-orang Yaman masih tetap pergi ke Ka'bah. Iya, ya. Karena mereka menganggap bahwa Ka'bah adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail. Betul, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nah, ada deh semuanya. Ketika Raja Abraham melihat bahwa orang-orang Yaman di seluruh Jazirah Arabia masih pergi ke Ka'bah, masih pergi ke kota Mekah, akhirnya Raja Abraham marah dan mengumpulkan seluruh pasukannya, yaitu pasukan bergajah. Raja Abraha kumpulin pasukannya kemudian berangkat ke Mekah. Di sepanjang perjalanan tidak ada satupun kaum atau negara yang berusaha menghalangi langkah Abraha. Semuanya takut. Saking takutnya, ya, mereka semuanya minggir. Sebelum Abraha sampai di kota Mekah, Raja Abraha merampasi seluruh unta dan kambing milik penduduk kota Mekah, termasuk unta milik Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah pada saat itu. Untanya dirampas. Iya, untanya dirampas, ya, disita oleh Abraha. Kemudian Abdul Muthalib dengan berani langsung menemui Abraha dan berkata, "Hei Abraha, kamu boleh menyerang Ka'bah, tetapi saya minta unta-untaku dikembalikan." Abraha ketawa. Baru kali ini saya menemui ada seorang penduduk yang ingin minta untanya dikembalikan. Abdul Muthalib menjawab, "Kalau unta itu milik saya, tetapi Ka'bah itu sudah ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Setelah itu untanya diserahkan. Penduduk kota Mekah semuanya pada pergi, dikosongkan semuanya supaya tidak diserang oleh Raja Abraha dan pasukannya. Nah, setelah penduduk kota Mekah kosong, Raja Abraha dan pasukannya langsung bergerak menuju kota Mekah. Wah, banyak sekali pasukan bergajahnya, gede-gede gajahnya. Oh, gede ya? Iya, gede sekali, ya. Nah, kemudian anak-anak, ketika mau memasuki kota Mekah, ternyata gajahnya tidak mau berjalan. Didorong oleh pasukannya tidak mau berjalan juga. Kenapa? Karena gajahnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bergerak. Lalu Allah kirimkan burung, ya, di mana paruhnya membawa batu, di kakinya cakarnya membawa batu dari neraka.
yang bernama Sijil ya. Nah, burung tersebut bernama burung apa, Adeng? Sudah pernah belajar? Azatil. Iya, ababil. Nah, kemudian burung ababil langsung menyerang pasukan Ka'bah. Langsung pasukan bergajah. Semuanya diserang sampai tidak ada satupun yang selamat. Dan akhirnya anak-anak, Ka'bah pun terhindar dari kerusakan yang diperbuat oleh tentara bergajah. Nah, itu ya. Nanti kita akan lanjut di part yang kedua tentang masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum.